Suami istri dieksekusi regu tembak setelah coba kabur dari Korea Utara saat karantina COVID-19. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Suami dan istri dieksekusi oleh regu tembak setelah mencoba melarikan diri dari Korea Utara di tengah karantina COVID-19. Menurut Daily Mail, pasangan tersebut berusaha melarikan diri dengan membawa keponakan mereka yang berusia 14 tahun. Pasangan itu yang diperkirakan berusia 50-an berusaha melarikan diri dari rumah mereka di Hyeonsan, Provinsi Ryanggang di tengah karantina COVID-19 yang ketat di negara itu. Pasangan itu ingin membawa keponakan remaja mereka kembali ke orang tuanya di Korea Selatan, kata penduduk setempat yang tidak mau disebutkan namanya kepada RFA Korean Service. Awal bulan ini saya mendengar dari seorang kenalan di Departemen Keamanan Provinsi bahwa sebuah keluarga yang mencoba melarikan diri dari negara itu ditembak mati, kata seorang sumber. Mereka ditangkap karena berusaha melarikan diri melintasi perbatasan, yang sekarang sangat dikontrol karena karantina darurat nasional melawan pandemi. Bocah itu adalah putra adik laki-laki istri itu yang sebelumnya melarikan diri ke selatan, tambah laporan. Dia lolos dari hukuman karena usianya, tetapi paman dan bibinya ditembak tanpa lewat pengadilan setelah disiksa untuk mengakui rencana mereka. Kisah kematian mereka telah menyebar ke seluruh wilayah melalui mulut ke mulut, kata penduduk setempat sebelum upaya pelarian mereka. Pasangan ini mengalami kesulitan dengan bisnis mereka karena pengaruh penguncian pandemi. Seorang mengatakan mereka berencana melarikan diri melintasi sungai Yalu ke Cina sebelum membuat jalan selatan, tetapi ditangkap sebelum mereka sampai sejauh itu. Di sisi lain, Korea Utara membantah wabah COVID-19. Pihak berwenang Korea Utara membantah keberadaan wabah COVID-19, tetapi telah memberi peringatan bagi warga secara internal tentang adanya infeksi, termasuk di ibu kota Pyongyang. Pada bulan Februari, para pejabat Korea Utara digambarkan sedang mengadakan pertemuan dengan mengenakan masker meskipun ada klaim tidak ada infeksi. Itu terjadi setelah sebuah laporan dari Korea Selatan menuduh rezim itu mengeksekusi seorang pejabat karena melanggar prosedur karantina untuk mengunjungi pemandian umum. Korea Utara belum mengkonfirmasi kasus COVID-19 tersebut, tetapi telah menutup perbatasan darat dengan Cina yang melaporkan total 4.634 kematian akibat wabah tersebut. Meskipun secara luas diyakini sejauh mana kematian sebenarnya telah ditutup-tutupi. Para ahli khawatir rezim Kim Jong-un menutupi tingkat infeksi agar tidak terlihat lemah di mata masyarakat internasional. Tidak mungkin Korea Utara tidak terkena dampak oleh pandemi. Mereka jelas berbohong karena mereka tidak ingin menunjukkan kelemahan atau bahwa ada ancaman terhadap rezim. Harry Kazianis, Direktur Studi Korea di Pusat Kepentingan Nasional, kata Fox News. Mempertimbangkan betapa banyak bagian berpori dari perbatasan Korea Utara Cina dan bagaimana rezim Kim bergantung pada perdagangan ilegal untuk bertahan hidup, jelas virus telah menyerang Korea Utara. Beberapa media Korea Selatan melaporkan beberapa kasus COVID-19 baru yang secara resmi dikenal sebagai COVID-19 dan bahkan kemungkinan kematian di Korea Utara. Warga miskin. Nagi Shafiq, mantan manajer proyek untuk WHO di Pyongyang, mengatakan kepada staf China Morning Post bahwa banyak wanita dan anak-anak tidak punya cukup makanan untuk dimakan, membuat mereka kurang gizi, yang berarti virus akan dapat merenggutnya dengan mudah.
Dia menambahkan bahwa negara itu kekurangan obat-obatan dasar seperti antibiotik dan bahwa mereka sangat sulit diperoleh di daerah pedesaan. Dilaporkan surat kabar Korea Selatan Dong A Ilbo, kekhawatiran operasi tersembunyi dilakukan ketika seorang pejabat perdagangan ditangkap dan segera ditembak setelah mengambil risiko penyebaran COVID-19 dengan mengunjungi pemandian umum. Pejabat itu ditempatkan dalam isolasi setelah melakukan perjalanan ke Cina. Lalu Kim Jong-un memaksakan hukum militer untuk menegakkan kuncian itu, kata seorang sumber. Pejabat perdagangan dilaporkan dikarantina di bawah kebijakan mengisolasi siapapun yang pernah ke Cina atau melakukan kontak dengan orang-orang Cina. Hukum militer. Dia dikatakan telah melanggar dekrit oleh Kim Jong-un yang berjanji untuk memerintah dengan hukum militer terhadap siapa saja yang meninggalkan karantina tanpa persetujuan. Seorang pejabat lain dikatakan telah diasingkan ke sebuah lahan pertanian Korea Utara setelah mencoba menyangkal perjalanannya ke Cina. Pejabat kedua dilaporkan adalah anggota Badan Keamanan Nasional Kerajaan Rahasia. Klaim pejabat yang salah dieksekusi adalah hal biasa di Korea Utara dan sangat sulit untuk diverifikasi. Tahun lalu, desas-desus yang tersebar luas bahwa seorang pejabat tinggi telah diasingkan karena pertemuan puncak yang gagal dengan Donald Trump terbukti tidak benar ketika ia tampil bersama Kim di depan umum. Karantina 30 hari. Pada bulan Februari, Pyongyang mengumumkan bahwa karantina telah diperpanjang menjadi 30 hari, melampaui periode 14 hari yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO. Lembaga pemerintah dan orang asing yang tinggal di Korea Utara diharapkan untuk mematuhinya tanpa syarat, kata media Korea Utara. Korea Utara hampir sepenuhnya menutup perbatasan dengan Cina, satu-satunya sekutu diplomatik utamanya. Penerbangan telah dikurangi dengan jalan dan rel kereta baik yang ditutup atau sangat dibatasi, sementara turis asing telah dilarang. Zona demilitarisasi antara Korea Utara dan Selatan sudah sangat dibentengi dan sangat sedikit orang yang melewatinya. Pyongyang juga menangguhkan operasi di kantor penghubung yang telah mereka jalankan bersama dengan Korea Selatan yang terletak di utara perbatasan. Media pemerintah melaporkan bahwa Palang Merah Korea Utara telah dikerahkan ke daerah yang relevan di seluruh negeri untuk memantau orang-orang dengan gejala yang mungkin. Mereka sedang melakukan kegiatan informasi dalam berbagai bentuk dan dengan berbagai metode di tempat-tempat umum untuk memperkenalkan pengetahuan medis umum tentang epidemi dan mendorong orang untuk bermain lebih penuh pada sifat-sifat moral, mulai dalam membantu dan memimpin satu sama lain ke depan, lapor KCNA. Puluhan ribu pekerja Korea Utara diyakini bekerja di Cina sebelum perintah PBB agar Beijing mengirim mereka kembali ke rumah pada bulan Desember. Tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang kembali ke rumah. Pejabat Organisasi Kesehatan Dunia yang berbasis di Pyongyang mengatakan mereka tidak mengetahui adanya kasus yang dikonfirmasi. Korea Utara mengambil tindakan karantina keras yang serupa selama penyebaran SARS pada tahun 2002-2003 yang juga dimulai di Cina. Korea Utara tidak melaporkan kasus SARS pada saat itu, menurut pemerintah Korea Selatan. Sebelumnya, mantan warga Korea Utara yang tinggal di Korea Selatan berkata sistem kesehatan di Korea Utara memburuk sejak Kim Jong-un berkuasa. Ini diakibatkan oleh memburuknya sektor ekonomi swasta di negeri sosialis itu. Sistem kesehatan gratis Korea Utara runtuh pada pertengahan 1990-an karena kekacauan ekonomi dan bencana kelaparan. Kim Jong-un berhasil membangun rumah sakit baru dan melakukan modernisasi, tetapi penikmatnya lebih sering kalangan elit penguasa Korea Utara. Choi Jung-hoon yang pernah menjadi dokter di Korea Utara berkata, gaji bulanannya setara 2 kg beras sebagai bonus ia mendapatkan rokok dari pasiennya. Ketika wabah SARS merebak, Choi berkata tidak ada alat diagnostik di Korea Utara. Dokter-dokter pun tidak berani mendiagnosis mereka yang meninggal karena SARS sebab tak ada instruksi dari pemerintah.
Selama wabah flu babi di 2009, Korea Utara sekali lagi tak punya alat diagnosis. Terkait bantuan selama wabah COVID-19 ini, Kementerian Luar Negeri Rusia berkata sudah menyumbang 1.500 alat tes COVID-19 ke Korea Utara. Cina melakukan hal serupa. Organisasi internasional seperti UNICEF dan Dokter Lintas Batas juga sudah mengirim sarung tangan, masker, goggle, dan produk kebersihan tangan ke Korea Utara.